Kita ke informasi lain, pemirsa, penanganan gembong narkoba Kalimantan Tengah, Salihin alias Saleh tengah menjadi sorotan. Buron selama 2 tahun, Bak Pablo Escobar, Saleh ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas yang mewah. Inilah rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan di Kampung Puntun, Palangkaraya. Saleh yang dijuluki bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata menempati rumah dengan fasilitas mewah. Meski dari luar nampak seperti bedeng, rumah Saleh nyatanya memiliki beberapa ruangan. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi hingga kamar mandi yang dilengkapi fasilitas jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sebelumnya Saleh ditangkap BNN setelah buron selama 2 tahun pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembagakan dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas selanjutnya seperti apa, Pak? Pablo Escobarnya Puntun. Ya. Apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat sore hari ini. Kampanye damai dihadiri 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Ranokarno. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024, yaitu pada 25 September 2024 besok, yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah di kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat sore, Irfan. Seperti apa suasana deklarasi damai di Kota Tua sore hari ini? Ya, baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Beginilah suasana terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Kota Tua Jakarta, dan memang ini saat ini para paslon ini sedang menyampaikan visi misi dirinya untuk menyalonkan sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Dan tadi telah sama-sama kita saksikan bersama. Baru saja pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai ini sudah dilakukan, dan pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai ini dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta dan juga diikuti oleh masing-masing dari pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya tadi telah kita saksikan juga setelah pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai ini dari masing-masing paslon ini menandatangani begitu, dan ini ditandatangani oleh pimpinan KPU Jakarta, kemudian dari masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga dari partai pendukung serta Forkopimda DKI Jakarta. Dan untuk deklarasi Pilkada Damai ini diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh KPU, di mana dari nomor urut 1 ini ada pasangan Ridwan Kamil Suswono, kemudian dari
nomor urut nomor 2 ini ada Pongrekun, maksud kami Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, dan nomor urut 3 ini ada dari pasangan Pramono Anung serta Rano Karno. Selain pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi kampanye pemilu damai, ini tadi dari masing-masing paslon memang saat ini sedang menyampaikan visi misi untuk mendapatkan hati masyarakat pada Pilkada 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang. Dan sementara itu esok hari ini tanggal 25 September ini para paslon ini seluruhnya akan melakukan kampanye dan melakukan belusukan kampung ke kampung, desa ke desa yang ada di Jakarta. Dan ini di belakang kami, yakni Pramono Anung ini sedang menyampaikan visi misi dari pasangan dirinya sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Davi. Pilkada tahun 2024 ini kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah. Baik, terima kasih Irfan Hardiansah atas laporan Anda langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Irfan. Pemirsa, selain di Jakarta, dua pasangan calon peserta Pilgub Jawa Tengah 2024 sepakat untuk menjalani masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Deklarasi damai yang digelar di KPU Jawa Tengah juga dimeriahkan para pendukung kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti dua pasangan cagup dan cawagup, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lufita Jasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi. Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan masa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menunjukkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini, masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya. Dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi laporkan. Pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur digelar serentak di seluruh Indonesia. Seluruh calon yang akan berlaga hadiri pengundian nomor urut tersebut. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3 dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Nukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Mangan enak ya bebek Madura, mari ngono ngombene es degan, mau Jatim makin sejahtera, ayo kita bersama lanjutkan. 3 itu kebiasaan kita, wudhu pun ngulangi 3 kali. Bacaan sholat pun ketika sujud 3 kali, rukuk pun 3 kali. Mudah-mudahan
ini bisa cara Allah untuk mengingatkan orang-orang gampang mengingat nomor 3. Sementara itu KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adam Gita KDI mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald nomor urut 2. Ahmad Syaiqo Ilham Habibi nomor urut 3. Sedangkan pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Baik. Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Lutfi Tatsyasin mendapat nomor urut 2. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, mungkin. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Cagup Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi saling sindir saat pengundian nomor urut Pilgub Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Pilgub Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon. Paslon Bobi Nasution Surya mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. Saat berpidato, Bobi dan Edi saling sindir. Bobi menyindir banyak jalan di Sumatera Utara yang rusak, sementara Edi menyinggung soal ancaman demokrasi. Gelas-gelas kaca ya. Gubernur Bapak Edi Rahmayadi Kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau, kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Sementara itu pada Pilkada Nusa Tenggara Barat, 3 paslon gubernur dan wakil gubernur telah mendapatkan masing-masing nomor urut usai pengundian. Usai pengundian, ketiga pasangan calon langsung mengikuti deklarasi damai. Pengundian nomor urut telah digelar di kantor KPU di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin malam. Hasilnya, paslon Siti Rohmi Jalila Musyafirin mendapat nomor urut 1. Paslon Zulkifli Mansyah Suhaili mendapat nomor urut 2. Dan lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti mendapat nomor urut 3. Selain pengundian nomor urut, deklarasi damai antar paslon juga digelar di KPU NTB. Seluruh pasangan calon menandatangani komitmen mendukung pilkada yang berlangsung lancar dan aman. Ini akan kita sebarkan hasil penetapan malam ini, dan tentu seluruh proses tadi alhamdulillah berjalan baik, berjalan lancar berkat doa kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemudian pelaksanaan kampanye 2 bulan.
Adapun masa kampanye pada Pilgub NTB akan dimulai pada 25 September hingga 23 November. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dianggap memiliki pengaruh dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies meminta pendukungnya yang dikenal sebagai anak abah untuk tidak terburu-buru menentukan dukungan Cagup-Cawagup Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dianggap memiliki magnet besar dalam menentukan peta elektabilitas dan peluang kemenangan di Pilkada Jakarta. Pengaruh politik Anies disebut masih ada terutama di kalangan pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah. Hal itu menjadi daya tarik sendiri bagi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Namun Anies Baswedan berpesan ke pendukungnya atau anak abah untuk mempelajari gagasan dan rencana masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi, saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Gitu. Masing-masing pasangan calon telah mengundi dan mendapatkan nomor urut dari KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 1, Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat nomor urut 2, serta Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Ketiga kandidat ini akan beradu strategi untuk menggait suara warga Jakarta, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan. Salah satunya adalah calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono. Ia menuturkan, apabila memenangkan Pilkada 2024, RK Suswono akan meneruskan gagasan Anies. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Selain itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung juga berjanji akan melanjutkan program-program Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium dan Formula E. Hingga kini publik pun menerka kemana arah dukungan Anies Baswedan. Lantaran hingga kini, Anies belum tentukan pilihan. Ia juga meminta anak abah untuk tidak terburu-buru dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Pramono Rano Aldi Perdana Putra dan pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama kita dalam diskusi kita sore hari ini Ramdan Alamsyah, juru bicara RK Suswono. Saya langsung sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bang Aldi, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Pertama saya ke Bang Aldi terlebih dahulu deh. Bang Aldi, Anda ini kan koreksi kalau saya salah, sebelumnya sempat menjadi juru bicara Anies Baswedan dan saat ini basis suara atau pemilih Anies Baswedan ini diperebutkan oleh 3 pasangan calon. Dari perspektif Anda seperti apa? Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa basis suara Pak Anies ini kan loyalisnya ini diperhitungkan hampir mencapai 40%. Ini mana itu menjadi suara yang besar dan memang harus ditangkap untuk kunci dari kemenangan pilkada ini. Dan di sisi lain juga masa Pak Anies ini kan adalah masa yang benar-benar memperlihatkan masyarakat Jakarta sangat rasional dan berpikir dan sangat melihat gagasan-gagasannya
yang dapat diimplementasikan di Jakarta, sehingga ini menjadi kunci penting juga bagi kami dalam memenangkan pilkada DKJ hari ini. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau Anda melihat seberapa penting pengaruh suara Anies dan basis pemilih Anies Baswedan dalam pilkada hari ini? Ya, saya sih melihatnya sangat penting dan sangat signifikan ya. Terbukti apa? Terbukti semua kandidat ya, termasuk RK dan Suswono, lalu juga Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, itu ingin katakanlah mendapatkan dukungan dari Anies atau katakanlah pendukung-pendukung Anies itu. Karena kita tahu Anies memiliki elektabilitas yang tinggi ya, kurang lebih sampai 40% lah, 39 sampai 40 gitu. Lalu juga punya investasi politik terkait misalkan ada studio JIS, dan itu juga kan mendapatkan dukungan dari The Jackmania, supporter sepak bola yang menjadi pemilih besar juga di di Jakarta. Lalu juga jangan lupa juga Anies juga dekat dengan ormas-ormas ya di Jakarta, ormas-ormas Betawi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi itulah sebenarnya tadi saya sepakat dengan Mbak Ali, tidak bisa dipungkiri bahwa Anies punya pendukung yang besar, punya pendukung yang cukup kuat. Ketika misalkan dukungannya itu diberikan kepada kandidat tertentu, tentu akan berpengaruh, bisa katakanlah menambah suara bagi kandidat itu. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran ketika dua pasangan ya yang saya sebutkan tadi berebut ingin mendapatkan suara dukungan dari Anies Baswedan maupun dari pendukung-pendukungnya. Ya. Nah, tapi Anies mengatakan jangan dulu mendukung, ini persis dengan dulu Pak Jokowi ya, jangan gerusa-gerusu gitu ya, tunggu nanti. Ini mirip pola ketika Pilpres yang lalu, tetapi memang harus kita akui bahwa itu adalah bagian daripada dinamika politik ya, yang dimana Anies dianggap sebagai tokoh atau figur yang memang sangat kuat di Jakarta. Ketika dia kuat posisinya, ya saya melihat ya dia tereliminasi atau dieliminasi oleh partai politik begitu. Baik. Sudah bergabung juga bersama kami pemirsa M. Khalid, juru bicara RK Suswono. Saya ke Bang Khalid. Bang Khalid, Anda juga menganggap penting basis suara Anies Baswedan untuk bisa di-grab mendukung RK Suswono? Ya, tentu Mas Anies 5 tahun kepemimpinan di Jakarta, kami Partai Keadilan Sejahtera juga selalu menemani beliau ya, mengawal program-programnya Mas Anies ketika menjadi gubernur Jakarta. Dan Mas Anies adalah salah satu gubernur yang sukses memimpin Jakarta. Tentu kesuksesan dari Mas Anies memimpin Jakarta itu juga memiliki tempat tersendiri buat warga Jakarta. Dan bukan hanya Mas Anies, gubernur-gubernur sebelumnya juga memiliki legacy, warisan yang sangat baik untuk bisa kita lanjutkan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan selalu memberikan perhatian kepada setiap yang sangat baik dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk apa yang sudah dijalankan oleh Mas Anies. Sehingga apa yang sudah dijalankan, misal program seperti transportasi publik yang bagus, seperti Jaklingko, itu akan kita lanjutkan. Dan tentu yang belum ada akan kita berikan tambahan yang lebih baik lagi. Sehingga kami di pasangan Ridho, kita mengusung selain keberlanjutan adalah akselerasi dari pembangunan di Jakarta. Sehingga apa yang sudah bagus tidak perlu kita ganti ya, tapi justru kita akselerasi di sana. Saya kira dengan kita membuat platform pembangunan seperti itu akan terjadi continuity dan juga akselerasi yang bisa bermanfaat sangat baik buat warga Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait Mas Anies ini kan kita melihat kebersamaan kami ya dengan Mas Anies kan sejak 5 tahun yang lalu ya, ketika beliau maju sebagai gubernur Jakarta. Dan di Pilpres kemarin kalau kita lihat ada 3 partai pendukung dari PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Sekarang ketiga partai ini juga mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Ridho. Jadi kami optimis kebersamaan yang sudah kita jalin bersama, perjuangan bersama, itu adalah sebuah opportunity untuk kita rajut kembali untuk berjuang di Jakarta ini. Insya Allah kami optimis pasangan Ridho akan bisa menjadi tempat
tempat untuk menetipkan harapan dari para pemilih Anies di Jakarta. Oke, baik. Modalnya adalah kebersamaan. Nah, saya ke Bang Aldi. Bang Aldi, kalau tadi Mas Khalid juga punya modal kebersamaan, Bang Aldi ini sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan juga boleh di-spill. Modalnya seperti apa komunikasi dengan Mas Anies dan pemilihnya? Tentunya ini modal bicara batin ya, karena kita melihat ini kan Pak Anies ini bukan hanya sekedar sosok, tapi gagasannya dan konsep beliau ini kan yang mempunyai banyak pengikut. Nah, contoh misalnya kayak saya, kenapa sih saya ini akhirnya menetapkan untuk ke Mas Pram dan Bang Dul? Karena saya melihat konsep gagasan-gagasan Pak Anies ini dilanjutkan, bahkan secara karakter ini sangat masuk dengan Mas Pram. Cara komunikasi yang santun, ya kan, mempunyai rekam jejak yang sangat baik. Terus di sisi lain juga sangat peduli dengan masyarakat menengah ke bawah. Nah, dalam membangun Jakarta ini Pak Anies ini senjatanya 3 ini kan. Komunikasi yang santun, gagasan, dan juga berjalan dengan rekam jejak yang baik. Nah, tentunya Pak Anies ini pertanyaannya adalah loyalis Pak Anies ini loyal terhadap orang ya, atau terhadap gagasannya. Karena pesan Pak Anies terakhir ketika Pilpres pun dia menyampaikan bahwa teruskan dan lanjutkanlah perjuangan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai perubahan untuk Indonesia lebih baik. Bahasanya kan seperti itu secara tidak langsung. Nah, saya ini mengajak teman-teman yang mungkin suka dengan gagasan-gagasan Pak Anies untuk dapat bergabung kepada Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa? Karena ini sangat inline, sangat berkesinambungan antara programnya Mas Pram dan Bang Dul juga dengan program-programnya Pak Anies. Dan di sisi lain terlihat sekali Mas Pram ini sangat pro terhadap masyarakat menengah ke bawah. Contoh misalnya hal konkret yang dilakukan oleh Mas Pram adalah permasalahan dispute di Kampung Bayam. Hari Sabtu kemarin itu Mas Pram berstatement dalam acara Nyalain Pram, itu berstatement bahwa tidak lebih dari 1 bulan saya akan membereskan permasalahan Kampung Bayam dan saya pastikan akan saya berikan ini sesuai dengan haknya. Nah, di situ kan ini permasalahan, sebenarnya Kampung Bayam ini adalah permasalahan yang belum tuntas di Pak Anies, bukan Pak Anies yang membuat permasalahannya, tapi Pak Anies sudah mencarikan jalan keluar ketika pembangunan, guys. Namun endingnya itu kan tidak terselesaikan. Masyarakat Kampung Bayam ini kan tersisihkan dari tempatnya kan. Nah, itu bukti adalah pro keberlanjutan dari Mas Pram yang konkret. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Ini menarik, Kang Ujang. Kalau melihat landscape basis pemilih Anies Baswedan, menurut Anda ini akan lebih dekat kemana nih? Ke Pramono Rano atau ke RK Suswono, Kang Ujang? Ya, kalau saya lihat ya dari basis dukungan awal, saya kalau boleh menganalisa ya, pemecah 2 kekuatan dari Anies. Tentu satu, basis dukungan kepada Anies itu ada pada personal dia, itu ada. Tetapi jangan lupa juga Anies ketika maju di 2017 juga banyak disupport, didukung oleh kader PKS ya, oleh Bang Khalid itu. Jadi saya melihat nanti yang basis dukungan Anies itu bisa saja nanti masuk ke Pramono Rano, tetapi yang basisnya PKS atau simpatisan PKS akan masuk ke RK dan Pak Suswono. Jadi saya meyakini ke sana. Kalau satu blok kelihatannya agak sulit. Hari ini saja sudah kita saksikan kan ada relawan-relawan yang mendukung Pak RK dan Pak Suswono, ada juga yang ke Pramono dan Pak Rano Karno. Dalam konteks itu saya meyakini ya suaranya tidak akan utuh kepada salah satu kandidat saja. Karena dari sisi persona ya, personality ya, bagaimanapun Anies banyak pendukungnya. Di situlah kalau Anies kelihatannya saya melihat ya mendukungnya kelihatannya sih lebih, kalau saya boleh baca gitu, walaupun belum tentu ya bisa ke Pram dan Rano gitu. Tetapi tadi basis pemilih PKS, simpatisan PKS itu kelihatannya akan memilih kepada RK dan Pak Suswono. Saya menganalisanya seperti itu, Bang Davi. Oke. Nah, silakan. Bang Khalid, silakan. Ya, kalau kita melihat sebenarnya lihat saja dari rekam jejak ya. PDIP sebagai pengusung dari Bang Dul sama Mas Pram ya. Kita lihat 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang mengusung dan yang paling depan dalam melakukan pembelaan kebijakan Mas Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi bukan hanya kita menyukseskan, bukan hanya kita mengusung, tapi 5 tahun kebersamaan Partai Keadilan Sejahtera itu menjadi partai yang paling terdepan dalam menyukseskan program Mas Anies sebagai Gubernur Jakarta.
Itu yang harus dicatat. Dan tentu partainya Mas Aldi ini di PDIP adalah salah satu partai yang paling terdepan dalam beroposisi, dalam mengawal programnya Mas Anies. Jadi rekam jejak itu akan dicatat dalam sejarah dan dalam hati pemilih di warga Jakarta. Kira-kira akan menjadikan apakah inline ataukah berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di sebelumnya. Dan rekam jejak inilah historis, sosiologis yang pernah kita jalankan bersama akan menjadi bukti bahwa program-program Mas Anies insya Allah yang bagus akan ditunaikan dan dijalankan oleh pasangan Ridho. Dan itu menjadi sebuah komitmen kami. Dan tentu yang belum sukses atau yang belum berjalan dengan baik, ya kita akan perbaiki bersama. Inilah pentingnya kenegarawanan, keterbukaan pasangan Ridho untuk akselerasi pembangunan untuk Jakarta ke depan, Jakarta baru yang Jakarta maju. Oke, rekam jejaknya agak panjang. Nah sekarang Mas Aldi, apa yang akan ditawarkan nih oleh Pramono Rano kepada basis pemilih Mas Anies? Atau mungkin sudah komunikasi dengan Mas Anies Baswedan agar berubah pikiran mengalihkan dukungannya dan sikap politiknya ke Pramono Rano? Bang Aldi. Ya kalau dari kami ini kan melihat bahwa Pak Anies sendiri juga kemarin itu statementnya cukup jelas ya. Bahwa melihat ini jangan mau hanya menjadi barang dagangan, tapi benar-benar harus dilihat adalah programnya rasional atau enggak. Itu yang paling penting kuncinya kan. Berarti kan di sini Pak Anies benar-benar berdiri di tengah dan dia mengajak untuk para anak abah melihat secara detail mana yang terbaik. Itu sangat bagus sekali dan sangat cocok sekali memang di DKI Jakarta ini, di DKJ Jakarta ini kan memang para pemilih ini ada rasional. Nah kalau kami melihat adalah sesuai dengan kata Bang Holid tadi ya, memang PDI Perjuangan ini kan sebagai check and balance ya ketika Pak Anies menjadi gubernur. Tapi kan justru disitulah posisinya untuk melihat kerasionalan program-program Pak Anies sehingga terbukti banyak yang bagus ya. Dan akhirnya banyak yang kami berlanjutkan juga. Nah kalau misalnya kita bicara program, kita lihat adalah program-program dari Mas Pram dan Bang Dul ini sangat sederhana. Karena tagline-nya aja kalau misalnya dibaca dari visinya aja sudah terlihat di situ berkeadilan dan berkelanjutan. Itu udah jelas posisinya ada di mana, di rakyat pastinya kan, di masyarakat Jakarta. Nah, terus program-programnya sangat sederhana. Produk mercusuar kami tidak banyak. Justru malah program-program sederhana kami yang benar-benar merapikan dari program-program gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin belum lengkap atau belum terselesaikan atau bahkan bisa diakselerasi menjadi lebih baik. Contoh misalnya kayak dari programnya Pak Anies, dari misalnya Pak Anies yang sangat pro terhadap Jackmania atau Persija dengan menyediakan JIS sebagai kandang dari Jackmania. Kami sempurnakan dengan apa? Dengan memfasilitasi nantinya integrasi transportasi, aksesabilitas, ya kan, membuat Jackmania Center. Kita mengoptimalkan apa yang memang kami rasa ini bagus. Dan ini bagus Pak Anies membuat JIS itu sangat bagus dan sangat diapresiat oleh seluruh warga Jakarta. Nah, disitulah keberpihakan kami sebenarnya kepada masyarakat Jakarta, khususnya kepada Jackmania kan. Terus yang kedua, kita bicara soal Jaklingko, itu akan diteruskan, bahkan dikembangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Terus soal hunian rumah vertikal, cara komunikasi yang santun. Hal paling sembilan yang tadi seperti saya sampaikan, Kampung Bayam itu menjadi hal konkret yang dilakukan oleh Mas Pram, keberpihakan kepada menengah ke bawah, dan itu sudah mengindikasikan bahwa keberpihakan Mas Pram ini kepada menengah ke bawah dan itu sangat inline. Dan yang paling pentingnya adalah ya kalau misalnya kita bicara kebersamaan, seharusnya tetap mengawal Pak Anies terus sampai akhir kan. Pertanyaan kan di situ. Oke, Kang Ujang, dari pendapat Anda ini apa faktor yang paling menentukan yang bisa mempengaruhi Anies dan anak abah untuk menentukan sikap politiknya? Yang pertama saya melihat faktor kedekatan ya. Karena mungkin Anies kan kecewa, pendukung-pendukungnya itu kan kecewa ya, karena tidak bisa berlayar, Anies tidak bisa maju, tidak bisa mencalonkan diri, tentu dia akan mencari sosok figur atau tokoh atau pasangan yang bisa katakanlah ya membackup ya Anies Baswedan maupun pendukungnya ke depan, atau bisa merealisasikan aspirasi-aspirasi dari kelompok Anies itu. Ya dari situlah akan kelihatan bukan hanya sekedar rasionalitas yang akan dibangun oleh kelompok Anies, tetapi juga kedekatan emosional. Mana yang memungkinkan mereka bisa dekat ya secara politik, dan mana yang mungkin menguntungkan juga secara jangka panjang bagi pendukung-pendukung Anies itu.
dalam konteks itu ya sangat bisa diuji ya di lapangan bahwa sejatinya ya siapa yang nanti mendapatkan dukungan adalah ya ikatan kedekatan itulah, ikatan kecewaannya bisa ditumpahkan biasanya kepada pihak yang bisa memperjuangkan hak-hak dari kubu Anies Baswedan tersebut, begitu Bang. Kalau di antara dua ini kira-kira Anies Baswedan kecewa ke yang mana, Kang Ujang? Ya, saya sih secara objektif saja ya. Walaupun tadi Bang Holid mengatakan selalu Anies Baswedan di backup dalam 5 tahun, betul. PKS menjadi partai garda terdepan ya dalam konteks bersama-sama secara historis, psikologis maupun sosiologis. Tetapi dalam konteks hari ini kelihatannya ya pendukung Anies itu kecewa kepada partai-partai yang telah meninggalkan Anies Baswedan. Jadi saya meyakini ya, ini analisa saya tentu pandangan saya yang bisa jadi juga subjektif, tetapi saya berusaha untuk objektif mungkin ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar ya pendukung-pendukung Anies itu ya kemungkinan ya sebagian besar itu kepada Pramono Rano. Tetapi saya bisa melihat indikasi itu ya, misalkan ketika Pak RK bertemu dengan Pak JK itu tidak diterima gitu dengan mohon maaf ya tidak dengan baik, tapi begitu bertemu dengan Pramono itu bertemu disambut langsung gitu. Disitulah saya melihat ada indikasi-indikasi kita tahu bahwa Pak JK dekat dengan Pak Anies. Nah dalam konteks itu nggak ada masalah Kang Ujang. Nggak ada masalah kita dengan korelasinya begini Bang, saya ingin mengatakan saya terlalu jauh tafsirannya itu. Gini Bang, saya katakan Pak JK itu adalah mentornya Pak Anies dan saya tahu persis terkait dengan itu. Nah, ini saya boleh katakan juga. Saya ingin lanjutkan bahwa sejatinya kemungkinan besar, saya katakan tadi pembelahan ada pada pendukung Anies, tetapi kemungkinan besar yang kecewa itu ya tumpahannya kepada kubu Pramono begitu. Oke, baik. Tentu saja ini masih panjang, dinamika juga masih akan terus terjadi. Silakan singkat saja Bang Holid. Iya. Kalau kita konsisten dengan policy, maka yang paling konsisten dengan policy adalah siapa yang mengawal 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Dan PDIP konsisten dengan kebijakan Pak Ahok dan PKS konsisten dengan kebijakan Mas Anies. Baik. Tapi kita masih lihat nanti eskalasinya seperti apa karena masih ada 1 bulan masa kampanye. Kita akan lihat sikap Mas Anies dan anak Abbas seperti apa. Terima kasih Mas Holid sudah bergabung bersama kami. Kang Ujang juga terima kasih banyak. Bang Aldi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak. Kembali di Anju Sore, pemirsa, isak tangis mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Seorang saksi yang pernah ditangkap bersama para terpidana pada 2016 lalu menceritakan bagaimana penyiksaan yang ia alami. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya mau dipukul sama polisi, saya mau punya salah. Ya, siang pagi itu masih dipukulin masih dipukulin. Pas 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kali. Satu udah diambil, tapi selama itu saya masih dikali itu masih dipukulin Mbak. Masih dipukulin terus aku mengaku saya yang bilang dari aku, saya udah tahu itu. Orang mati apa dia juga udah tahu, tapi tetap dipukulin disiksa kan sampai akhirnya nggak bisa apa-apa dan saya udah nggak bisa jalan untuk jadi saya begitu ditembak gitu. Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi. Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi. Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina dan Eki. Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu. Keterangan para saksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli. Pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Selain saksi fakta, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji juga jadi saksi ahli sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai dengan penyelidikan awal Polres Cirebon. Semua ini bersesuaian untuk menunjukkan dari keterangan ahli bagaimana. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabareskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang, pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum menghadirkan Dedi Mulyadi yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Pagi Pak Dedi. Tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Jumat siang untuk memberikan keterangan sebagai saksi di sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana kasus Vina. Kuasa hukum pemohon menyiapkan 6 orang saksi dan ahli, yang diantaranya adalah Dedi Mulyadi, Reza Indragiri, dan sejumlah saksi yang merupakan teman almarhum Eki. Dedi Mulyadi memberikan keterangan terkait aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Dedi bahkan telah meminta keterangan dari berbagai pihak lain dari saksi di lokasi. Ya, apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang saya temukan melalui wawancara-wawancara yang saya lakukan terhadap keluarga korban, para saksi, keluarga Vina,
Linda, kan yang tidak saya bisa wawancara adalah keluarganya dari Eki, kan. Dari seluruh rangkaian itu kan bisa dilihat oleh semuanya, sudah terekam tadi, sudah tergambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga menurut saya peristiwanya adalah peristiwa kecelakaan murni, kecelakaan tunggal. Sebelumnya, kuasa hukum para terpidana juga menghadirkan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji sebagai saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidik awal pihak kepolisian Resort Cirebon. Selain Deddy Mulyadi dan Susno Duaji, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina juga akan menghadirkan psikolog forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, didukung 7 partai politik, salah satunya Partai Perindo. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Karo, Antonius Ginting dan Komando Tarigan, berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Karo. Dukungan ini dideklarasikan di hadapan ribuan simpatisan yang hadir di Balai Milala Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Deklarasi dukungan kepada Bacapub dan Bacawabub Karo, Antonius Ginting dan Komando Tarigan berlangsung meriah. Pasangan ini diusung Partai Perindo dan 6 partai lainnya untuk maju pada kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Antonius Ginting dan Komando Tarigan pun berharap masyarakat Karo turut memberikan dukungan, serta bekerjasama membangun Kabupaten Karo lebih sejahtera. Memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat tanah Karo melalui Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul menuju Karo Sejahtera. Seluruh masyarakat tanah Karo ikut memberikan hak pilihnya dan tentunya memilih yang cerdas, pilihlah yang bisa membawa perubahan ke tanah Karo. Kita akan mengangkat kesejahteraan masyarakat Karo melalui pertanian. Jadi kalau pertanian maju, di kota juga pasti akan maju. Harapan kami, dukung kami supaya kita bisa mewujudkan Karo yang sejahtera. Partai yang dipimpin Ketua Umum Endra Tano Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang biasa digunakan kunjungan kerja keluar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi mendarat perdana dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Pendaratan ini menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ-85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi bersyukur pendaratan perdana di Bandara IKN berjalan dengan baik dan lancar. Jokowi pun disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juliantoni dan sejumlah pejabat lain. Ketua KPK Nawawi Pamolango menyampaikan kata-kata yang disebut sebagai kata tidak bijak. Ia pun menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan, ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak.
Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep, ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep itu. Tapi diganti dengan kata. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Dan berikut liputan jurnalis iNews LC Casey dan juru kamera Dipo Andi Muharom. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing atau disebut juga ERP atau jalan berbayar elektronik di sejumlah titik di DKI Jakarta yang telah memiliki akses transportasi publik yang lengkap. Kebijakan ini digadang-gadang menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun, seperti apa mekanisme penerapan dari ERP dan di mana saja lokasi ERP akan diterapkan? Berikut liputannya untuk Anda. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono berpendapat bahwa penerapan Electronic Road Pricing atau ERP dapat mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Namun kebijakan ini harus melalui proses kajian yang matang serta persetujuan dari DPRD. Kan harus masih proses, yang berikutnya harus berdiskusi juga dengan DPRD, yang berikutnya juga transportasi yang tadi kemarin saya sampaikan, Tamrin, Gatot Subroto, Sudirman memang harus sudah benar-benar sempurna, baru itu bisa diterapkan ERP. Ya, antara lain. Tapi harus sempurna dulu Transjakarta, MRT, dan transportasi yang lainnya di sekitar itu baru bisa diterapkan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyampaikan, penerapan kebijakan jalan berbayar atau ERP di Jakarta perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Walaupun dinilai efektif bisa mengurai kemacetan, namun penerapan kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat. Jadi penerapan ERP itu tentu akan efektif untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Hanya ini kan persoalan yang sudah lama tarik ulur ya, sejak zaman Gubernur Bang Yos, Gubernur Foke, kemudian Gubernur Basuki Cahayapurnama Ahok, dan kemudian Pak Anies tidak menerapkan dan sampai hari ini belum terlaksana. Baru mau dilaksanakan lagi pada zaman Pak PJ ini. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sebenarnya sangat memberatkan masyarakat, Mbak, di tengah masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang sekarang ini kelas menengah itu banyak yang turun kelas, yang menjadi kelas bawah. Kebijakan ini tentunya menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang menggunakan mode transportasi roda 4. Beberapa dari antara mereka mendukung, sementara beberapa yang lain justru menolak kebijakan ini. Kalau menurut saya secara pribadi setuju, Mbak. Karena kenapa? Tujuannya kan untuk mengurangi kemacetan. Ya kalau memang ada keperluan di situ, ya memang harus bayar kan, karena memang ada perlu. Kalau nggak perlu kan nggak lewat situ, bisa lewat tempat lain. Apalagi kalau kayak saya ini kelas menengah ke bawah, mungkin kayaknya berat deh, Pak. Gitu. Iya, mendingan milih jalan yang nggak berbayar aja. Tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih terus mematangkan bagaimana skema penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP di DKI Jakarta. Tentunya masyarakat berharap agar kebijakan ini dapat memberikan kebermanfaatan dan juga benar-benar efektif dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Dari Jakarta, LC Casey dan juru kamera Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua, Jakarta. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada sore tadi. Kampanye damai dihadiri tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024
pada 25 September 2024 esok yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024 mendatang. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur juga menggelar deklarasi kampanye yang bertempat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Deklarasi ini diikuti seluruh pasangan calon gubernur Jawa Timur 2024. Dalam deklarasi tersebut, para paslon diminta menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan, Surabaya bersama ribuan pendukungnya. Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.